Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafrika Nuriskia, NIM 230303600072. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan rumus if dicampur dengan left, if right, dan if mid menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini udah terdapat data, yaitu berisi kolom nomor, nama, kode, metode, grup, tahun, nilai, nilai berisi nilai riset dan nilai makalah, nilai akhir, dan grade. Nah, di sini kode itu terdapat tulisan P062. Nah, P062 ini ada 4 karakter. Ini karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, dan karakter keempat. Nah, apa itu P? P itu perpustakaan. L itu laboratorium, S itu study tour, dan M itu museum. Nah, tujuan kita menggunakan rumus if left itu agar di bagian metode ini bisa langsung tertulis. Jika P berarti perpustakaan, berarti supaya di bagian metode ini ada tulisan perpustakaan. Di bagian yang L ini ada tulisan laboratorium. Di bagian S ada tulisan study tour tanpa menulis satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Metode itu diambil satu karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Nah, jadi satu karakter pertama. Nah, ini itu namanya karakter pertama. Ini karakter pertama, ini karakter kedua, karakter ketiga, dan karakter keempat. Nah, caranya itu menggunakan rumus if left. Berarti sama dengan kita tulis if, lalu kita ketik lagi left. Nah, kita klik data yang akan kita cari, yaitu kode ini, P062. Kenapa C10? Karena P062 ini terletak pada kolom C, baris ke-10. Nah, kemudian kita pisahkan, ketik 1. Kenapa 1? Karena P ini berada pada karakter pertama. Jadi, karakter pertama yaitu P, maka ditulis 1 aja. Misal 2, ini juga bisa. Tapi nanti akhirnya yang muncul yaitu kode P0, karena 2 karakter. Nah, kita butuh yang karakter pertama aja, jadi kita tulis 1. Lalu kita beri kurung tutup. Nah, setelah kurung tutup, kita ketik sama dengan adalah. Lalu kita tulis, kan tadi kan P. P adalah perpustakaan. Jadi, tanda petik, P, tanda petik lagi, pisahkan, tanda petik lagi, ketik perpustakaan. Karena P adalah perpustakaan. Lalu, jika sudah, karena ini terdapat 4 kategori, jadi tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung value if true, pisahkan value is if false. Kalau misal ini hanya 2 kategori aja, kita bisa langsung tuliskan museum. Artinya, P adalah perpustakaan, selain itu, selain P perpustakaan, maka setelahnya adalah museum. Misal ini perpustakaan, selain P berarti museum. Nah, ini kan ada beberapa, ada 4. Jadi nggak bisa langsung museum, harus di-copy terlebih dahulu. Di-copy dari sini. Dari if. Di-copy, lalu ditempel. Tinggal ini aja yang dirubah. Ini jadi M. M itu apa? M itu museum. Nah, jika udah, pisahkan lagi, paste lagi. Ini diganti apa? L. L itu apa? L itu laboratorium. Laboratorium. Lalu, pisahkan lagi, paste lagi. Yang terakhir yaitu S. S adalah study tour. S adalah study. Nah, jika udah,
kita koreksi apakah udah benar. If left C10 pisahkan 1 sama dengan tanda petik P, pisahkan perpustakaan, petik, if left lagi. Nah, ini udah benar. Lalu, ini kan ada 4 kategori, perpustakaan 1, 2, 3, 4. Maka kurung tutupnya ada 4. Lalu enter. Nah, ini akan otomatis. Perpustakaan, ini ada tanda plus, kita garis aja ke bawah, maka langsung otomatis P perpustakaan, L adalah laboratorium, S adalah study tour, otomatis semua dari bawah. Nah, udah selanjutnya yang bagian grup. Grup ini apa? Grup adalah grup diambil satu karakter terakhir. Jika kode 1 maka perorangan, jika kode 2 maka kelompok. Nah, ini ada 2 kategori. Kategori 1 itu perorangan, 2 adalah kelompok. Ini. 2 ini, 21 ini namanya grup. Nah, ini terletak di kanan. Jika terletak di kanan, itu kita akan menggunakan rumus if right. Kalau di tengah, menggunakan rumus if mid. Kalau di kiri, berarti menggunakan rumus if left, seperti ini. Nah, kita yang di bagian kolom grup akan menggunakan rumus if right, karena ini di kanan. Sama dengan if, lalu right, karena di kanan tadi. Nah, ini. Lalu, di keterangannya ini, kita perhatikan kembali, grup diambil satu karakter terakhir. Berarti kan ambilnya cuma satu karakter terakhir aja kan. Satu aja. 1, maka perorangan. 1 adalah perorangan. Jadi, ini diambil kodenya, dipisahkan lagi, ketik 1 lagi. Karena kan 1 aja. Lalu kurung tutup. Nah, setelah itu, kita sama dengan tanda petik 1. Tanda petik lagi, pisahkan, tanda petik lagi. 1 itu apa? 1 adalah perorangan. Jadi, tulis perorangan. Tanda petik lagi. Nah, ini hanya ada 2. Jadi, kita nggak perlu ngopi lagi dari sini. Langsung aja pisahkan, ketik perorangan langsung, tanpa ngopi kayak yang sebelumnya. Kok perorangan? Kelompok. Kelompok. Oh, ini salah. Ini tadi kita nomor 1 itu tadi kodenya 2. Jadi ini 2 dulu. Ini 2 dulu. Ini berarti yang kelompok. Yang perorangan. Karena nomor 1 kodenya itu P062. Jadi ini P062 kan 2. Berarti ini 2 taruh di depan kelompok perorangan. Nah, ini langsung ini pisah langsung tanda petik. Jadi nggak usah perlu di-copy gitu. Kalau sebelumnya kan di-copy dulu karena lebih dari 2. Ini bacanya adalah selain kode 2 kelompok, sisanya adalah perorangan. Tinggal dikasih tutup kurung 2 kali. Lalu kita klik enter. Nah, ini berarti tinggal garis kelompok. Ini 2. Garis set. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke bagian kolom tahun. Tahun ini adalah kode yang berada di tengah. Maka kita menggunakan rumus if mid. Di bagian tahun itu terdapat keterangan tahun diambil dari 2 karakter dari karakter kedua. Jadi,
kita lihat di bagian ini diambil dari dua karakter dari karakter kedua. Ini karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, karakter keempat. Diambil dari dua karakter kedua berarti 04. 04 ini adalah tahun. Nah, lanjut kita tulis di sini sama dengan if, klik if, lalu meet. Lalu setelah meet, kita ambil datanya. Ini, lalu pisahkan lagi 2. Kenapa 2? Karena diambil dari karakter kedua. Nah, setelah itu pisahkan lagi, klik 2. Kenapa 2 lagi? Karena 1, 2. Jadi totalnya diambil dari dua karakter dari karakter kedua, 06. Lalu kurung tutup. Nah, setelah itu pisahkan lagi sama dengan tanda petik 06, tanda petik lagi, pisahkan. 06 itu apa? 06 adalah 2006. Nah, seperti itu. Nah, berhubung ini adalah lebih dari dua kategori, maka kita copy if-nya. Copy if-nya dari sini. Tempelkan ke sini. Nah, ini diganti 5 karena ini adalah ada 05. 05 artinya 2005. 05 artinya 2005. Nih. 05 adalah 2005. Pisahkan, copy 04. 04 adalah 2004. Ketik. Ini udah benar, if meet yang dinilai terus kurung tutup. Ada 3 karena ada 1, 2, 3. Enter. Nah, ini udah otomatis. 2006, kode 06. 05 ini ada nanti 2005. Tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Lalu kemudian nilai akhir. Caranya gimana? Kita lihat keterangannya. Nilai akhir adalah 40% dari nilai riset ditambah 60% dari nilai makalah. Jadi gambarannya seperti ini. Sama dengan kurung buka nilai riset dikali 40%. Kurung tutup ditambah nilai makalah dikali 60%. Kurung tutup. Nah, nanti kita penghitungannya akan seperti ini ya. Ini hapus aja, kita praktekkan langsung ke kolomnya. Nilai akhir sama dengan nilai riset dikasih kurung buka terlebih dahulu. Nilai riset dikali 40%. Kurung tutup ditambah nilai makalah dikali 60%. Kurung tutup. Lalu enter. Nah, ini hasilnya. Lalu kita tarik garis biar muncul semuanya. Nah, ini nilai akhir udah dapat semua. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang kolom grade. Grade itu apa? Grade adalah kategori A, B, C, D, E. Jika nilai lebih besar nilai lebih besar dari 90, maka kodenya adalah A. Jika nilai lebih besar dari 80, maka kodenya adalah B. Kita copy aja, ditaruh di sebelahnya biar nggak bingung ya. Nah,
rumusnya gimana? Kita akan menggunakan rumus if bertingkat. Caranya gimana? Kita klik if, lalu setelah itu kita kurung buka, kan udah ada kurung bukanya, kita ambil nilainya dari nilai akhir. Lalu setelah itu kita ketik, ini kan lebih besar, jadi kita langsung klik aja kolom lebih besar. Terus setelah itu nilainya berapa lebih besar ini? 90. Kita klik 90. Nah, setelah itu kita pisahkan 90 itu apa? 90 itu kategori A. Tanda petik A. Nah, terus lanjut selanjutnya if lagi, copy, masukkan ke sini, kita ubah 80. 80 adalah apa? 80 adalah B. Pisahkan lagi, copy lagi, 70. 70 itu apa? 70 adalah C. Pisahkan lagi, copy lagi, kita ganti 60. 60 adalah apa? 60 adalah D. Pisahkan lagi, tempel lagi, ganti. Ini jangan lebih besar, tapi diganti kolom yang lebih kecil. Adalah 60 adalah kategori E, grade E. Ini 90 adalah grade A, 80 adalah grade B, 70 adalah grade C, 60 adalah grade B, dan di bawah 60 adalah grade E. Lalu kita beri tutup kurung 5 kali. Enter. Nah, ini akan otomatis set. Nah, udah selesai. Lalu kita hitung total seluruh nilai. Total seluruh nilai itu menggunakan rumus sum. Sum. Copy dong, ini nilainya dari sini. Dari Rudy Hartini ini nilai akhir. Di copy semua. Lalu tutup kurung, enter. Muncul. Lalu nilai terbesar. Nilai terbesar adalah rumusnya menggunakan max. Kita tulis max. Copy lagi dari sini, diklik lagi dari 88 sampai 48 ini, kurung tutup, enter, max. Lalu yang bagian nilai terendah rumusnya adalah min. Kita klik dari nilai 88 ini sampai sini, kurung tutup lagi, enter. Kalau ini nggak usah, ini nggak perlu, hapus saja. Lalu nilai rata-rata sama dengan rumus rata-rata itu pakainya average. Average yang ini. Nah, lakukan sama yang kayak sebelumnya, cuman beda yang depan-depan aja. Kalau nilai terbesar itu pakainya max, kalau nilai terbesar itu pakainya max, kalau nilai terendah itu pakainya min, kalau rata-rata itu pakainya average. Enter. Sedangkan kalau jumlah data itu pakainya count, rumus count. Nah, ini kita ambil dari 1 sampai 10 untuk enter. Nah, ini udah selesai semua, terisi secara otomatis. Baik, sekian tutorial mengerjakan rumus if left, if right, if mid, dan nilai terbesar, nilai terendah, nilai rata-rata, jumlah data, seluruh nilai, menghitung nilai akhir, dan grade menggunakan
rumus dari Microsoft Excel. Maaf apabila penjelasan saya agak belibet atau laptopnya macet atau suaranya kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.